Cheat sheet debit kredit tadi adalah bekal teknis yang sangat berguna. Sekarang kita masuk ke komponen keenam kerangka konseptual, pengakuan unsur laporan keuangan. Dan kita mulai dengan membedakan dua hal yang sering dikira sama, pencatatan dan pengakuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar transaksi dicatat kalau ada bukti dokumennya. Itu benar, tapi pengakuan dalam akuntansi lebih dari sekedar mencatat. Pengakuan adalah proses pencatatan formal yang secara resmi memasukkan suatu elemen ke dalam laporan keuangan dan mengubah angka-angka di sana. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus agar suatu unsur bisa diakui. Pertama, unsur itu harus sudah memenuhi definisi resmi. Misalnya, untuk diakui sebagai aset, ia harus memenuhi 3 syarat aset yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedua, nilainya harus bisa diukur dengan teliti dan andal. Kalau nilainya tidak bisa ditentukan dengan cukup pasti, pengakuan belum bisa dilakukan meskipun definisinya sudah terpenuhi. Dan ada satu faktor tambahan yang selalu harus dipertimbangkan, materialitas. Sesuatu yang sudah memenuhi definisi dan bisa diukur pun tidak wajib dilaporkan kalau jumlahnya sangat kecil dan tidak akan mempengaruhi keputusan siapapun. Contohnya, satu rim kertas senilai kurang dari Rp100.000 tidak perlu masuk ke neraca perusahaan beraset lebih dari Rp100 miliar. Pengakuan formal tadi punya dua syarat umum, memenuhi definisi unsur dan bisa diukur dengan teliti. Sekarang, kita lihat bagaimana dua syarat itu diterapkan secara spesifik untuk aset dan kewajiban. Untuk aset, ada 4 kriteria yang harus terpenuhi sekaligus. Pertama, harus ada manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti. Kedua, aset itu harus dikuasai oleh perusahaan. Ketiga, timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Dan keempat, nilainya bisa diukur dengan cukup teliti. Perhatikan kata sekaligus. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, pengakuan tidak bisa dilakukan. Dan ini berlaku dua arah, bukan hanya saat aset pertama kali masuk, tapi juga selama aset itu ada di neraca. Kalau di tengah jalan salah satu kriteria gugur, misalnya gedung terbakar dan manfaat ekonominya hilang, maka aset itu harus segera dikeluarkan dari neraca. Untuk kewajiban, syaratnya lebih ringkas tapi sama tegasnya. Kewajiban baru boleh masuk neraca kalau besar kemungkinan bahwa sumber daya perusahaan akan benar-benar digunakan untuk menyelesaikannya, dan jumlahnya bisa diukur secara andal. Kalau kemungkinannya kecil atau jumlahnya tidak bisa ditaksir, kewajiban itu tidak masuk neraca, hanya diungkapkan di catatan, sesuai matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Aset butuh 4 kriteria untuk diakui. Kewajiban butuh 2 syarat. Sekarang kita ke pengakuan pendapatan yang punya dinamika tersendiri. Pendapatan diakui kalau kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban sudah benar-benar terjadi dan bisa diukur secara andal. Dari pengertian itu, berdasarkan SFAC nomor 5, pengakuan pendapatan bisa terjadi di 4 titik waktu yang berbeda, tergantung jenis bisnisnya. Waktu pertama, selama proses produksi berlangsung. Ini berlaku untuk kontrak jangka panjang seperti konstruksi jembatan atau pembuatan pesawat, di mana harga dan pasarnya sudah pasti. Pendapatan diakui bertahap sesuai persentase penyelesaian. Waktu kedua, saat produksi selesai dibuat. Untuk bisnis seperti pertambangan logam mulia, begitu emas selesai ditambang, harganya sudah sangat pasti dan biaya menjualnya kecil, jadi pendapatan langsung diakui saat itu. Waktu ketiga, saat penjualan atau point of sale. Ini adalah aturan umum yang berlaku untuk sebagian besar perusahaan retail, manufaktur, dan pedagang besar. Pendapatan diakui saat barang diserahkan ke pembeli. Dan waktu keempat, saat kas diterima. Ini berlaku kalau kepastian mendapat pembayarannya masih sangat diragukan, seperti di beberapa jenis usaha jasa tertentu. 4 waktu pengakuan pendapatan sudah kita petakan. Sekarang pasangannya, pengakuan beban. Prinsipnya simetris dengan pendapatan. Beban diakui kalau penurunan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan turunnya aset atau naiknya kewajiban sudah benar-benar terjadi dan bisa diukur secara andal. Berdasarkan SFAQ nomor 5 paragraf 85, ada 2 kriteria utama kapan beban boleh diakui. Kriteria pertama adalah konsumsi manfaat. Beban diakui saat manfaat ekonomi dari suatu aset sudah benar-benar digunakan
atau dikonsumsi dalam proses operasi perusahaan. Misalnya bahan baku. Begitu bahan baku dipakai dalam produksi, manfaatnya sudah dikonsumsi, jadi langsung diakui sebagai beban. Kriteria kedua adalah lenyapnya manfaat masa datang. Beban diakui kalau aset yang sebelumnya sudah dicatat, ternyata manfaat ekonominya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Contohnya aset yang rusak karena bencana alam. Nilai manfaatnya hilang, jadi langsung diakui sebagai beban atau rugi. Secara teknis, pengakuan beban bisa dilakukan lewat 3 pendekatan. Pertama, langsung dikaitkan dengan pendapatan lewat prinsip matching, seperti bahan baku dan biaya pemasaran. Kedua, lewat alokasi sistematis per periode, seperti depresiasi dan biaya riset. Dan ketiga, langsung saat manfaatnya berkurang, seperti gaji dan listrik yang habis dipakai di periode itu juga. Pengakuan sudah kita tuntas bahas. Kapan suatu unsur resmi masuk ke laporan keuangan? Sekarang, pertanyaan berikutnya, setelah diakui, berapa nilainya yang dicatat? Disinilah pengukuran berperan. Pengukuran adalah proses menentukan jumlah uang untuk setiap unsur laporan keuangan. Dan dalam akuntansi, ada 5 atribut pengukuran yang diakui. Di slide ini, kita bahas 2 yang pertama. Atribut pertama dan yang paling umum digunakan adalah biaya historis atau historical cost. Untuk aktiva, nilainya sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar pada saat aktiva itu diperoleh. Untuk kewajiban, nilainya sebesar kas yang benar-benar diterima saat utang itu timbul. Metode ini yang paling banyak dipakai karena punya bukti dokumen yang kuat dan bisa diverifikasi. Biasa diterapkan untuk aset-aset seperti tanah, bangunan, mesin, persediaan, dan inventaris. Atribut kedua adalah biaya kini atau current cost, juga disebut nilai perolehan kembali. Untuk aktiva, nilainya adalah berapa kas yang harus dikeluarkan sekarang untuk mendapatkan aktiva yang identik. Untuk kewajiban, nilainya adalah berapa kas yang akan diterima kalau membuat utang yang sama sekarang. Biaya kini biasanya digunakan untuk persediaan yang kondisinya sudah menurun karena usang atau rusak, di mana biaya historisnya sudah tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. 2 metode pengukuran pertama sudah kita bahas. Sekarang, 3 metode terakhir yang masing-masing punya konteks penerapan yang spesifik. Metode ketiga adalah nilai realisasi bersih atau Net Realizable Value. Untuk aktiva, ini adalah berapa kas yang akan kamu terima kalau aktiva itu dijual sekarang dalam kondisi bisnis normal. Untuk kewajiban, ini adalah jumlah yang diharapkan dibayar untuk melunasinya. Metode ini paling sering dipakai untuk pengukuran piutang usaha, berapa sebenarnya yang akan berhasil ditagih. Metode keempat adalah nilai tunai atau present value. Ini adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang sudah didiskontokan dengan tingkat diskonto tertentu. Untuk aktiva, kita hitung nilai sekarang dari kas masuk yang akan diterima di masa depan. Untuk kewajiban, kita hitung nilai sekarang dari kas keluar yang harus dibayar nanti. Metode ini paling banyak diterapkan untuk kewajiban jangka panjang. Dan metode kelima adalah harga pasar atau market value. Berapa harga yang berlaku di pasar saat ini kalau aktiva itu dijual? Paling relevan untuk aset berupa surat-surat berharga yang punya harga pasar yang jelas dan mudah diverifikasi. Dalam praktik nyata, biaya historis tetap yang paling dominan, tapi sering digabungkan dengan metode lain. Contohnya, persediaan dinilai sebesar nilai terendah antara biaya historis dengan nilai realisasi bersih, atau yang dikenal dengan prinsip lower of cost or net realizable value. 5 metode pengukuran sudah kita kuasai. Sekarang kita sampai di komponen terakhir dari kerangka konseptual, konsep modal dan pemeliharaan modal. Dan ini adalah konsep yang cukup filosofis, tapi punya dampak langsung ke angka laba yang dilaporkan. Pertanyaannya, apa itu modal? Ternyata jawabannya tidak tunggal, ada 2 konsep yang berbeda. Konsep pertama adalah modal keuangan. Di sini modal dipandang sebagai uang atau daya beli yang diinvestasikan, sama dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Konsep kedua adalah modal fisik. Di sini modal bukan soal uang, tapi soal kemampuan produktif perusahaan. Misalnya berapa unit yang bisa diproduksi per hari. Perbedaan konsep ini langsung mempengaruhi bagaimana laba dihitung. Buku kasih contoh yang sangat konkret. Bayangkan di awal periode kamu punya emas seberat 1 ons. Di akhir periode harga emas naik. Kalau kamu pakai konsep modal keuangan, kamu punya keuntungan karena nilai finansialnya naik. Tapi kalau kamu pakai konsep modal fisik, kamu tidak punya laba sama sekali
Karena secara fisik emasnya tetap 1 ons, kapasitas produktifnya tidak bertambah. Satu situasi yang sama, dua konsep modal yang berbeda, menghasilkan kesimpulan laba yang berlawanan.